Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Sabrina dengan NIM P272420220040 dari kelas 4A Farmasi. Yang terhormat, selaku kimia. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang glikosida. Glikosida merupakan salah satu bahan kandungan yang termasuk dalam metabolit sekunder. Di dalam tanaman glikosida tidak lagi diubah menjadi senyawa lain, kecuali bila memang mengalami peruraian akibat pengaruh lingkungan luar atau misalnya terkena panas dan teroksidasi udara. Glikosida adalah senyawa organik yang ada di dalam dunia tumbuhan. Glikosida terdiri dari dua bagian, yaitu molekul gula atau sakarida dan aglikon. Glikosida pada umumnya berbentuk padatan, cukup larut dalam air dan alkohol, tetapi sedikit larut dalam eter. Ikatan glikosida resisten terhadap hidrolisis oleh alkali, tetapi mudah pecah oleh reaksi enzimatik dari glikosida. Pada presentasi kali ini, saya mengutip dari jurnal yang berjudul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder, Ekstrak Metanol Daun dan Kulit Batang Benten atau Lania coromandelica menggunakan GCMS sebagai tanaman obat. Pada artikel pada jurnal yang saya kutip ini, mereka mengidentifikasi senyawa aktif glikosida. Kemudian tumbuhan Banten atau Lania coromandelica sebagai tanaman obat. Tumbuhan Banten atau Lania coromandelica yang termasuk ke dalam golongan Anarcadicae family merupakan salah satu tumbuhan obat digunakan sebagai pengobat manusia dan hewan dengan cara tradisional. Bahkan saat ini dalam dunia digital, tumbuhan dapat berkontribusi dalam pengembangan obat baru, formulasi obat, dan antibiotik sebagai penyembuhan. Ada penelitian yang telah dilakukan bahwa daun memiliki kandungan senyawa glikosida, quinone, terpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, steroid, dan tannin. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun Banten memiliki kandungan flavonoid, terpenoid, saponin, dan tannin, sehingga dapat dijadikan sebagai patch dalam penyembuhan luka pada tikus. Kemudian pada penelitian sebelumnya telah diketahui bahwa kandungan senyawa kimia yang terdapat pada batang tumbuhan Banten atau Lania coromandelica adalah flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid, fenol, dan tannin. Pada kandungan senyawa tersebut memiliki khasiat yang dapat dimanfaatkan sebagai antiinflamasi, anti kanker, antiartritis, antioksidan, dan antibakteri. Selain itu, pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kulit pohon Banten atau Lania coromandelica juga memiliki khasiat yang banyak seperti analgesik, antiinflamasi, antimikroba, penyembuhan luka, aktivasi potensi, dan afrodisiak, stomatitis, ulceratif, dispepsia, asam urat, kolera, disentri, sakit mata, kusta, keseleo, dan memar kaki gajah. Berikut adalah alat bahan yang digunakan pada penelitian untuk meneliti senyawa aktif pada tumbuhan tersebut, yaitu yang pernah aplikasinya timbangan analitik dari kalkulator dan multimeter digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aktif berbeda, yaitu sebuk simplicia dan kulit Banten, asam sulfat, dan pereaksi Mollis. Metode penelitian. Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Maserasi merupakan salah satu teknik dalam proses penyaringan senyawa kimia dalam suatu sampel atau simplicia menggunakan pelarut yang sesuai pada temperatur kamar atau ruangan. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyaring.
tidak mengandung benzoin, tirax, dan lilin. Struktur sel sampel yang dimaserasi biasanya bertekstur lunak seperti pada daun, bunga, buah, maupun kulit batang. Penyaringan senyawa aktif dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam larutan penyari. Pengerjaan umumnya dilakukan 3 hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Setiap 24 jam, larutan penyari diganti atau disesuaikan dengan karakteristik sampel. Untuk mempercepat proses difusi dan osmosis antara senyawa dan pelarutnya dapat dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan. Keuntungan ekstraksi dengan cara maserasi adalah pengerjaan dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. Dapat menghindari rusaknya senyawa yang cepat termolabil dan sangat banyak satu kali ekstraksi. Sedangkan kerugiannya yaitu cara penggunaannya relatif membutuhkan banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras dan kurang sempurna. Beberapa akselerasi atau masyarakat telah dimodifikasi, misalnya menggunakan pengaduk otomatis atau rotor dan pengatur suhu pelarut. Kemudian jalannya penelitian. Metode maserasi dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol. Serbuk sampel yang telah ditimbang sebanyak masing-masing 500 mg direndam dalam masing-masing pelarut sebanyak 5 liter selama 72 jam pada suhu kamar. Setelah itu difiltrasi. Kemudian hasil maserat yang diperoleh dimaserasi dengan menggunakan pelarut yang sama. Kemudian maserat yang telah disaring diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius sampai pelarut hilang. Selanjutnya, hasil evaporasi diletakkan di water bath untuk menguapkan sisa pelarut dan diperoleh ekstrak kental. Kemudian dihitung presentasi rendemen masing-masing ekstrak kental. Identifikasi senyawa metabolit sekunder dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif pada masing-masing ekstrak. Senyawa yang diuji meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, glikosida, terpenoid, steroid, fenol, dan tanin. Berikut adalah hasil uji screening fitokimia pada alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, steroid, fenolik, dan glikosida. Glikosida mendapatkan positif dari akun. Selanjutnya adalah hasil penelitian untuk senyawa beda. Pengujian pada senyawa glikosida menunjukkan bentuknya cincin ungu. Ekstrak setelah tambahan reaksi molis dan asam sulfat menunjukkan bahwa ekstrak positif mengandung senyawa glikosida. Semakin tinggi jumlah cincin ungu yang terbentuk, maka semakin tinggi pula kadar glikosida yang terdapat pada ekstrak metanol, daun, dan kulit batang banten. Terbentuknya cincin ungu karena adanya karbohidrat yang mengalami hidrolisis oleh asam kondensasi, membentuk furtural yang bereaksi dengan alpha-naftol sehingga membentuk cincin ungu. Uji molis. Prinsip uji molis adalah suatu reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat atau H2SO, membentuk cincin furtural atau hidroksimetil furtural sehingga bereaksi dengan alpha-naftol yang ada pada reagen. Reaksi ini kemudian akan membentuk suatu warna kompleks ungu pada permukaan larutan. Pada uji molis, sampel monosakarida akan bereaksi lebih cepat daripada disakarida dan polisakarida. Hal ini dapat terjadi karena bentuk monosakarida yang sudah merupakan bentuk paling sederhana, sehingga tanpa perlu menunggu lebih lama, sampel monosakarida sudah bereaksi. Berbeda halnya dengan disakarida dan polisakarida yang berbentuk lebih kompleks sehingga sulit bereaksi. Mekanisme reaksinya adalah adanya suatu karbohidrat yang ditambah asam sulfat pekat, membentuk hidroksimetil furtural atau cincin furtural. Cincin furtural ini selanjutnya akan bereaksi dengan alpha-naftol untuk kompleks warna ungu.
dari saya. Bila akhir kata Anda.